Dalam rangka penanggulangan COVID-19, GEP Sultra Jemaat Ora et Labora Kendari mengajak semua warga jemaat untuk berpartisipasi dalam membantu dan mendukung kegiatan diakonia terhadap warga jemaat yang terdampak. Donasi dapat dibawa langsung ke Gereja Ora et Labora atau dengan menghubungi majelis pendamping. Mari menjadi saluran berkat bagi sesama. Shalom jemaat terkasih. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruang nyaman yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mendistraksi keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya ibadah. Sedapat mungkin, gunakan gadget atau media online yang hanya untuk mengakses link ibadah yang sedang berlangsung tanpa adanya distraksi dari hal-hal lain seperti panggilan telepon, notifikasi dari messenger, atau media sosial, atau panggilan telepon dan sejenisnya. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian liturgi dari ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Selama ibadah berlangsung, jagalah ketenangan dan ketertiban. Ikut sertalah dalam setiap mata liturgi sesuai petunjuk yang ditayangkan dalam ibadah online tersebut. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Selamat mempersiapkan diri dan selamat memasuki ibadah. Shalom, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita diperkenankan oleh Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Nya. Marilah kita siapkan diri kita untuk memuliakan ibadah kita ini. Sajemput jemaat bangkit berdiri. Sidang jemaat, dengarlah firman Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup akan datang. Oleh karena itu, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. 1 Timotius 4 ayat 7b sampai 8 dan Ibrani 12 ayat 28b. Kita melakukan PKJ 19 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Mari sembah. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia.
Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ibadah ini ditabiskan. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin, amin, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur puji-pujian yang terambil dari Mazmur 145 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Mazmur 145 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9 kita akan baca secara berbalasan. Saya akan membaca kalimat yang mencolok keluar, jemaat membaca kalimat yang mencolok ke dalam. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan, puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatanmu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaranmu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikanmu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilanmu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Kita sambut dari PKJ 23, marilah memuji. Dijaminnya sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Sidang jemaat Allah, marilah kita mengaku segala dosa kita dengan tulus ikhlas dan dengan kerendahan hati. Ya Bapa yang Maha Kasih, sebagai umat tebusan-Mu,
Kami mengaku telah berdosa melawan kehendak-Mu. Kami telah gagal hidup di bawah terang firman-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi Engkau, tetapi kami menyakiti hati-Mu. Tuhan berfirman supaya kami mengasihi sesama, tetapi kami membenci mereka. Sebab itu, ampunilah kami dan penuhilah kami dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Allah yang Maha Kasih telah mengampuni segala dosa kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus, yang oleh kuasa Roh Kudus memelihara kita sampai selama-lamanya. Mari kita melagungkan Kidung Jemaat 32, ayatnya yang pertama dan kedua, kulihat salib-Mu. Kulihat salib-Mu, ya juru selamatku di Golgota. Terimalah doaku, hapuskan dosaku. Akulah milik-Mu selamanya. Jadikan kuasa-Mu di dalam hatiku, api kudus. Kasih salib-Mulah sumber anugerah, cinta-Mu selamanya kepadamu. Amanat hidup baru, jemaat saya persilahkan bangkit berdiri. Dengarlah olehmu firman Allah sebagai amanat hidup baru, seperti tertulis dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kita sambut dengan melakukan PKJ 239 ayatnya yang pertama, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang jelas sejak Yesus di hatiku.
hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sebelum kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Kristus telah mengorbankan hidupnya agar kami beroleh hidup dengan berkelimpahan. Sebab itu berilah Roh-Mu yang kudus selalu mengajar kami, serta menggerakkan hati dan tangan kami untuk mengorbankan seluruh hidup kami kepadamu. Terimalah apa yang kami persembahkan kepadamu dalam kebaktian ini sebagai bagian dari hidup kami. Sucikanlah kiranya dan berkatilah supaya berguna bagi pembangunan persekutuan dan kesaksian serta pelayanan kami sidang jemaat-Mu di sini dan di mana-mana. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita mengiringi dengan PKJ 148 ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Kau wartakan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya undang berdiri. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat silakan duduk. Diberikan kesempatan persembahan pujian. Ketika hidupku
ketika seorang pun tak dapat kuandalkan untuk pulihkan hatiku dan harapanku, namun hanya Yesus yang selalu mampu, dan Dia pulihkan seluruh hidupku. Yesus, Kau yang ku perlu, hanya Engkau yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, Kau selalu ada. Kau beriku kekuatan, Kau semangatku di dalam hidupku. Ketika seorang pun tak dapat kuandalkan untuk pulihkan hatiku dan harapanku, namun hanya Yesus yang selalu mampu, dan Dia pulihkan seluruh hidupku. Yesus, Kau yang ku perlu, hanya Engkau yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, Kau selalu ada. Kau beriku kekuatan, Kau semangatku di dalam hidupku. Kau kekuatanku, selamanya. Yesus, Kau yang ku perlu, hanya Engkau yang terbaik di dalam hidupku. Yesus, Kau selalu ada. Kau beriku kekuatan, Kau semangatku di dalam hidupku. Kau beriku kekuatan, Kau semangatku di dalam hidupku. Kau beriku kekuatan, Kau semangatku di dalam hidupku. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan memberkati saudara, dan memberkatimu juga. marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mendengar, memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita sungguh bersyukur dan bersukacita di mana kita terus merasakan pimpinan penyertaan Tuhan secara khusus selama sepekan yang berjalan ini. Dan hari ini kita kembali diperkenankan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama pada saat ini terdapat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 3 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Tetap tekun melaksanakan panggilan pelayanan. Inilah tema perenungan kita
pada saat ini. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, Rasul Petrus mengatakan bahwa Allah sendirilah yang memanggil kita dengan kuasa yang mulia dan ajaib. 2 Petrus 1 ayat 3b. Karena itu kita patut bersyukur atas anugerah Tuhan yang luar biasa dalam hidup ini, yang telah memanggil dari kegelapan dosa kepada terang kasih Tuhan, hidup dalam anugerah keselamatannya. Namun pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita sungguh-sungguh menghidupi panggilan itu? Atau kita merasa biasa-biasa saja? Allah memanggil orang percaya bukan sekedar supaya menjadi kudus dan bisa menikmati berkat keselamatan yang Dia anugerahkan. Apalagi hanya sekedar menikmati berkat-berkat yang bersifat materi, seperti kekayaan, jabatan, kesehatan, dan lain sebagainya. Karena kalau hanya sebatas hal tersebut, maka orang fasik pun bisa memilikinya. Hal penting yang harus dipahami dan dilakoni oleh orang percaya adalah bahwa Allah memanggil mereka dengan satu mandat khusus, yaitu untuk menjadikan mereka sebagai saksi yang hidup bagi Allah. Melalui suratnya yang kedua kepada Timotius, Rasul Paulus menasehatkan Timotius supaya tetap mengobarkan karunia Allah yang ada padanya. Ayat 6. Nasihat ini cukup beralasan karena walaupun Timotius masih muda, tetapi ia diberi tugas dan tanggung jawab yang besar untuk mengembalakan jemaat menghadapi pengajar-pengajar sesat. Beratnya tantangan yang sedang dan akan dihadapi oleh Timotius seharusnya tidak membuat patah semangat, malu untuk menyaksikan tentang kebesaran Allah di dalam Kristus Yesus. Paulus mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ayat 7. Artinya bahwa Allah tidak saja memanggil orang percaya, tetapi juga memperlengkapi mereka dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Ini yang memampukan Paulus untuk tetap bertahan dan tekun melaksanakan tugas di tengah berbagai situasi, baik suka maupun duka. Hal ini juga menjadi peringatan bagi kita bahwa apapun situasi dan kondisi kehidupan yang kita alami dalam hidup ini, jangan melupakan panggilan kita untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Tantangan dan masalah yang kita hadapi seharusnya tidak melumpuhkan atau mengurangi semangat kita, tetapi justru mengobarkan karunia-karunia Allah yang diberikan kepada masing-masing kita. Paulus menulis surat ini dalam penjara di Roma, tetapi semangat dalam melaksanakan tugas pelayanan tidak tergoyahkan oleh apapun. Ia dengan penuh kebanggaan mengatakan kepada Timotius bahwa dia adalah seorang hukuman karena Yesus Kristus. Ayat yang ke-8.
dia menderita, tetapi tidak malu. Mengapa demikian? Karena Paulus tahu kepada siapa dia mempercayakan hidupnya. Dia yakin atas kuasa pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Ayat 12. Melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mematahkan kuasa maut, mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat 10. Inilah yang menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi Paulus untuk terus bertekun melaksanakan panggilan pelayanannya sampai akhir hayatnya. Dan Paulus berharap bahwa semangat ini juga terwariskan kepada Timotius. Kita juga diingatkan supaya semakin bersungguh-sungguh terhadap panggilan masing-masing. Memang tidak mudah, namun ini yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Ketika kita memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, itu berarti bahwa kita harus menjadikannya sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 9. Sayangnya, banyak yang malu memberitakan nama Yesus dan tidak mengakui Dia di hadapan orang lain karena takut ditolak atau diasingkan. Paulus sadar betul akan status panggilannya, bahwa ia dipanggil dan dipakai oleh Tuhan bukan karena perbuatan manusia, bukan karena ia layak, bukan karena ia memenuhi standar untuk itu, tetapi semuanya itu karena kasih karunia Tuhan. Kesadaran ini yang mendorong Paulus untuk selalu merendahkan diri di hadapan Allah dan dalam setiap pelayanannya. Kesadaran seperti ini juga harus dimiliki oleh setiap orang percaya, supaya tidak terjebak pada sikap memegahkan diri, menyombongkan diri, tetapi dengan penuh sukacita melaksanakan tugas panggilan dengan penuh kerendahan hati. Tugas dan panggilan untuk menjadi saksi Kristus tidak boleh kita abaikan. Menjadi saksi Kristus adalah tugas pokok orang percaya yang harus diemban dan dilaksanakan. Tugas ini melekat pada diri setiap orang percaya. Sejak orang percaya menerima Tuhan Yesus hingga mereka menghembuskan nafas terakhir. Karena itu sangat ironis bila orang percaya tidak menyadari tugas dan panggilan ini. Karena itu menjadi saksi kebenaran seharusnya tampak dalam setiap lini kehidupan. Di tengah situasi yang sulit yang kita alami sekarang ini, kita semua dipanggil selaku pribadi, keluarga, persekutuan untuk tetap bertekun melaksanakan tugas pelayanan kita sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan takut dan khawatir, sebab Allah akan memperlengkapi dan menyertai kita senantiasa. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sampai hari ini. Setelah bergumul bersama-sama dengan rekan-rekan sekerja hamba-hamba urapan Tuhan, Bapak Ibu penatua, diaken, pendeta,
telah sampai pada satu keputusan bahwa dalam waktu dekat ini, tepatnya pada tanggal 5 Juli, kita diperkenankan untuk beribadah di gedung gereja ini. Kita bersyukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan, menolong, menyertai kita dalam masa-masa yang sulit yang kita lalui sampai hari ini. Dan Tuhan terus memimpin, menyertai kita, memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita. Dan biarlah ini akan terus memotivasi kita, memberikan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur, syafaat. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertaimu juga. Mari kita berdoa. Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang senantiasa menuntun, menyertai perjalanan kehidupan kami. Engkau Allah yang senantiasa menopang, memberikan kekuatan dan penghiburan dalam berbagai peristiwa yang kami lalui dalam hidup ini. Bersama-sama dengan sidang jemaat, kami datang tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas firman-Mu yang kembali meneguhkan kami semua, supaya kami tetap bertekun melaksanakan tugas panggilan pelayanan kami. Dan kami bersyukur sampai hari ini Tuhan, Kau terus memperlengkapi dan memampukan kami semua, sehingga kami senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Sambil kami terus mohon ya Tuhan, supaya Engkau terus memperlengkapi kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami semakin bersungguh-sungguh menjawab panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Kami menyerahkan kehidupan umat Tuhan dalam berbagai tantangan dan pergumulan kehidupan yang mereka alami. Kami mohon Tuhan Engkau hadir melawat kehidupan mereka, supaya sukacita, damai sejahtera boleh terus mewarnai perjalanan kehidupan mereka hari lepas hari. Sambil kami memohon ya Tuhan, Engkau terus menuntun, menyertai kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan misteri ini, terutama dalam menjalani kehidupan di masa-masa yang sulit sekarang ini. Biarlah ya Tuhan kami boleh terus saling menopang, mendukung satu dengan yang lain, sehingga sungguh-sungguh dalam perjalanan kami bersama sebagai umat Tuhan menjadi kesaksian yang hidup. Tuhan memperlengkapi kami semua hamba-hamba urapan-Mu, pendeta, penatua, diaken, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pelayanan,
menata perjalanan pelayanan kami bersama ya Tuhan, supaya dalam segala hal iman kami boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Secara khusus kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Oraet Labora, mohon Tuhan Engkau tambahkan karunia-karunia yang ia butuhkan dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Memberkati kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bahkan kami semua ya Tuhan. Biarlah dalam segala hal kami senantiasa terpelihara. Memberkati saudara-saudara kami yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun selama sepekan yang akan berjalan ini. Ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Biarlah peristiwa yang indah yang Tuhan karuniakan ini akan terus mengingatkan mereka tentang anugerah dan kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semakin dekat dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan talenta karunia yang Tuhan anugerahkan kepada masing-masing mereka. Kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan Tuhan karuniakan. Juga saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, kami mohon Tuhan Engkau senantiasa melawat kehidupan mereka. Di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, biarlah mereka tetap berpengharapan. Biarlah mereka tetap meyakini kuasa Tuhan yang senantiasa bekerja. Karuniakan kesabaran dan ketabahan. Teguhkan iman dan pengharapan mereka, supaya di tengah kesulitan mereka tidak putus asa, tetapi justru mereka semakin berakar di dalam Kristus Yesus. Memberkati pelayanan gereja Tuhan di Sulawesi Tenggara ini, secara khusus gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, dalam pelayanan bersama di lingkup klasis, di lingkup jemaat-jemaat. Mohon Tuhan Engkau mampukan kami semua anak-anak Tuhan, supaya kami boleh terus menjadi garam dan terang dunia. Dan kehadiran kami ya Tuhan, sungguh-sungguh nama-Mu dipuji dan dimuliakan. Memberkati bangsa dan negara kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami mohon Tuhan Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka. Berikan kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebaik-baiknya. Bahkan memberkati dunia ini ya Tuhan, dalam tantangan dan pergumulan yang sama menghadapi pandemi virus corona ini. Kami mohon Tuhan Engkau memampukan mereka yang terpapar virus ini sementara dirawat di rumah atau di rumah-rumah sakit. Berkati mereka ya Tuhan, Engkau jamah pulihkan mereka semua, sehingga mereka kembali beraktivitas seperti sedia kala. Memberkati tenaga medis, semua orang ya Tuhan yang berperan gugus tugas dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan mereka. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan, dari hari ke hari, keadaan kami semakin membaik, dan di dalamnya kami bersyukur bersuka cita menjalani kehidupan ini. Memberkati kami semua yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Peliharakan, lindungi kehidupan kami semua ya Tuhan. Memberkati program-program pelayanan kami di Jemaat Oraet Labora. Secara khusus persiapan-persiapan bersama, di mana pada tanggal 5 Juli 2020 akan diadakan ibadah perdana di gedung gereja ini. Kami mohon Tuhan Engkau memberkati semua persiapan-persiapan kami, memberkati semua sidang jemaat Tuhan, sehingga pada saatnya ya Tuhan, kami boleh bertemu, bersekutu bersama-sama di tempat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan,
sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Inilah kami yang datang bermohon dan bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami naikkan doa ini. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak Pendeta, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan di rumah masing-masing. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang selalu memelihara kehidupan kita, dan pada kesempatan yang berbahagia ini, hari ini kita boleh mengikuti ibadah rekaman dari rumah masing-masing. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini BPM Jemaat Orel Bora ingin menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan rencana pelaksanaan ibadah pada tanggal 5 Juli 2020. Gereja Orel Bora telah menerima atau telah diberi rekomendasi untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan protokol COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kendari, yaitu beberapa aturan yang harus kita patuhi sehubungan dengan diizinkannya kita untuk melaksanakan ibadah perdana. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui bahwa persiapan pelaksanaan ini telah dibicarakan oleh majelis dan pendeta, sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa selama 2 minggu kita akan mengadakan sosialisasi dan penyampaian ke jemaat tentang apa saja yang harus diperhatikan ketika kita harus mengikuti ibadah. Sesuai dengan protokol COVID, maka segala fasilitas yang diharuskan untuk disiapkan oleh pihak gereja telah dipenuhi oleh jemaat Orel, seperti wastafel cuci tangan, hand sanitizer, kemudian alat penyemprot disinfektan, termasuk masker dan alat termogan untuk mengukur suhu tubuh. Di gereja juga telah diatur kursi sedemikian rupa sehingga jarak antara satu kursi dengan kursi yang lainnya berjarak minimal 1 meter ke kiri, ke kanan, ke muka, dan ke belakang. Berdasarkan perhitungan, maka sekali kita mengadakan ibadah akan menampung sekitar 120 jemaat. Untuk itu kita tetap akan melaksanakan ibadah selama 3 kali, yaitu jam 7.30 sampai jam 8.30, jam 10 sampai jam 11, yang ketiga jam 17 sampai jam 18. Ibadah telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi hanya 1 jam. Tata ibadah telah dibicarakan oleh pendeta dan Sikom Koinonia untuk disesuaikan dengan jadwal yang diharuskan. Bapak Ibu yang akan datang ke gereja disarankan adalah orang yang dalam kondisi sehat. Maksudnya tidak dalam posisi demam, karena pada saat akan masuk gereja protokol COVID sudah diperlakukan, yaitu harus antri dengan jarak 1 meter untuk melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita akan mengukur suhu menggunakan termogan yang akan dilakukan oleh tim kesehatan yang bertugas dan akan mencatat nama serta suhu tubuh masing-masing jemaat yang masuk.
Apabila didapat jemaat yang memiliki suhu tubuh 37,5, maka tidak akan diperkenankan masuk gereja. Yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu yang berusia di atas 60 tahun untuk sementara tidak diperkenankan mengikuti ibadah sampai ada peraturan selanjutnya. Demikian juga dengan anak-anak yang berumur 12 tahun ke bawah, tidak diperkenankan di bawah untuk mengikuti ibadah. Selanjutnya, selama ibadah tetap memakai masker, dan disarankan apabila bisa membeli face shield itu lebih bagus untuk menghindari terkeluarnya ludah atau saya kurang tahu istilah kesehatannya, sehingga tidak menyebar kemana-mana dan terlindung oleh masker atau face shield. Bapak Ibu, kita sarankan bahwa harus datang setengah jam sebelum pelaksanaan ibadah, karena akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan pelaksanaan pencucian tangan. Demikian juga pengaturan kursi di dalam gereja yang telah ditetapkan tidak diperkenankan lagi untuk dipindahkan atau digeser. Demikianlah hal-hal penting yang perlu kita ketahui bersama, sehingga pada saatnya nanti tanggal 5 Juli kita bisa melaksanakan ibadah sesuai dengan protokol COVID yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita berharap kebesaran hati dan kesiapan jemaat dalam mengikuti ibadah ini dapat dipersiapkan sedemikian rupa. Demikian juga untuk jemaat yang tidak bisa menghadiri ibadah, pihak gereja juga akan melaksanakan siaran langsung atau live streaming untuk ibadah yang berlangsung pada pagi hari atau pada jam 10. Sehingga untuk bapak-bapak kita atau orang tua kita yang lansia dan anak-anak yang tidak bisa menghadiri ibadah dapat mengikuti di rumah masing-masing. Demikian penyampaian dan sosialisasi dari BPMJ Jemaat Orel. Mudah-mudahan sosialisasi yang tertera di dalam buku panduan atau lembaran panduan yang telah diedarkan di masing-masing jemaat dapat dibaca dengan seksama dan nantinya akan diikuti. Terima kasih, shalom, selamat siang dan terima kasih. Sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya undang berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan PKJ 185. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara-saudara, arahkanlah seluruh hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Sidang jemaat, marilah kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita saat ini dengan menyanyikan pujian Bila Ku Renungkan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat di tanggungnya, apa balasanku padanya? Ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku, bila melayani Tuhanku. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bila ku